siang, Bapak, Ibu, orang tua wali peserta didik, Bapak penguji, Bapak Ibu, Bapak guru penguji, pemateri, dan juga teman-teman kanisian sekalian. Selamat datang dalam acara presentasi research paper siang hari ini. Perkenalkan, saya adalah Michael Fernando Kitama, izin diri sebagai moderator pada sesi siang hari ini, dan juga teman saya James Aryana Raharja sebagai notulensi. Para hadirin sekalian, presentasi research paper pada siang hari ini akan diuji oleh Bapak Arya Susila Nugraha sebagai penguji materi dan juga Bapak Thomas Triwibowo sebagai penguji bahasa. Pemateri pada siang hari ini adalah Dustin Permanalim, Kevin Alexander, dan Twide Angelo Pangajeng. Dengan judul research paper pemanfaatan minyak atsiri daun cengkeh sebagai spray penolak nyamuk alami dengan pelarut etil asetat. Hadirin sekalian, susunan acara selanjutnya akan diikuti oleh presentasi selama 20 menit oleh pemateri, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit dan juga sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit. Lalu selanjutnya akan ada sesi tanya jawab oleh audiens selama 10 menit. Lalu dilanjutkan dengan pemberian tanggapan, saran, dan juga apresiasi dari orang tua wali peserta didik selama 5 menit. Selanjutnya kepada pemateri, waktu dan tempatnya saya berikan. Ya, baik, terima kasih moderator. Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman yang terkasih, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok RP58 akan mempresentasikan hasil research paper kami yang berjudul pemanfaatan minyak atsiri daun cengkeh sebagai spray penolak nyamuk alami dengan pelarut etil asetat. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dustin Permanalim dari kelas 12 IPA 2 nomor 8. Nama saya Kevin Alexander dari kelas 12 3 nomor 22. Nama saya Dori Jula Pangajeng dari kelas 12 IPA 3 absen 31. Baik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan mengapa kami memilih judul RP ini. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa penelitian dari Universitas Malang menunjukkan bahwa di minggu ke-19 tahun 2023 jumlah penyakit demam berdarah di Indonesia hingga mencapai 30.000 kasus. Yang pertama itu baru di Indonesia saja, dan yang kedua itu hanya penyakit DBD yang dikeluarkan Aedes aegypti saja. Seperti yang kita tahu, ada banyak jenis nyamuk yang bisa menjadi vektor dari penyakit seperti Anopheles, Culex, dan Aedes aegypti. Nah, sebenarnya ada banyak solusi untuk menanggulangi masalah ini. Nyamuk itu memang sudah sejak lama menjadi masalah di kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan penolak nyamuk. Cuman penolak nyamuk pasaran zaman sekarang itu kebanyakan menggunakan bahan sintetis DEET. Bahan ini walaupun efektif dalam penolak nyamuk, tapi juga bisa menyebabkan beberapa efek samping seperti iritasi pada kulit dan pusing bagi penggunanya. Oleh karena itu, kami ingin membuat sebuah penolak nyamuk dalam bentuk spray yang bisa menandingi efek dari bahan sintetis ini. Nah, kami melihat bahwa daun cengkeh ini memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai penolak nyamuk. Maka dari itu kami ingin meneliti lebih lanjut apa sih isi dari daun cengkeh ini yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai penolak nyamuk. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Twidi. Terima kasih Dustin atas pembukaannya. Sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan yang kita harus tanyakan untuk meneliti di sini. Ada 3 pertanyaan yang kita harus dapatkan. Itu pertama, bagaimana cara kita membuat repelen menggunakan daun cengkeh dan etil asetat? Kedua, berapakah dosis efektif dari repelen tersebut? Dan ketiga, bagaimana penilaian pengguna terhadap repelen? Untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut, kami menjawab dengan 3 tujuan. Yaitu pertama, mengetahui cara membuat repelen menggunakan daun cengkeh dan etil asetat. Kedua, mengetahui kondisi optimal, yaitu dosis efektif dan proteksi total dari repelen. Dan ketiga, melihat penilaian pengguna terhadap repelen melalui uji hedonis.
menjelaskan landasan teori dalam riset ini. Nyamuk merupakan serangga bersayap dan berkilanya menyerang darah kami. Melalui itu, penyakit bisa masuk saja dari nyamuk yang mengantar penyakit tersebut. Mereka menghisap darah kami menggunakan proboscis atau mulut penghisap, dan mereka mengincar kami melalui berbagai alat sensorik yang berada di tubuh mereka, dan mereka salah satunya merupakan bau. Produk yang kita buat ini merupakan repellent. Apa sih itu repellent? Repellent merupakan zat kimia yang berguna untuk menolak gigitan maupun gangguan dari serangga. Dalam riset ini, kami menggunakan nyamuk sebagai serangga yang kita tuju sebagai riset kami. Terdapat dua tipe repellent yang ada di coastal soil terdekat Anda, tapi sayangnya hanya mayoritas merupakan repellent sintetis. Seperti dikatakan Dustin tadi, DDT merupakan salah satu bagiannya, dan bagian DDT ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit dan menghambat kerja enzim asetylcholinesterase sehingga menimbulkan pusing pada kita. Sedangkan repellent organik tidak mengandung bahan-bahan kimia DDT sehingga risiko kesehatannya semakin kecil. Kenapa sih kita memilih cengkeh? Karena cengkeh itu tanaman endemik Indonesia, dan kita akan menggunakan tanaman tersebut untuk memanfaatkan masyarakat Indonesia. Dan di dalam cengkeh terdapat senyawa, yaitu senyawa eugenol yang mengganggu reseptor nyamuk. Dan eugenol ini bersifat neurotoksin, atau bisa dibilang dapat menekan sistem saraf mereka. Dan serangga, apapun itu, serangga kecil yang terpapar dengan eugenol lemas, tidak bergerak, dan tubuhnya ketika disentuh semakin tidak terasa keras, jadi lemas, dan bersifat monopolar dengan massa jenis 1,067 gram per mililiter. Kita menggunakan etil asetat sebagai pelapis kita karena etil asetat dapat mengikat senyawa eugenol dan mengurangi efek panas yang terdapat dalam eugenol tersebut. Teknik yang kita gunakan untuk mengekstraksi eugenol dari cengkeh merupakan teknik hydrodistillation, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai distilasi. Hydrodistillation ini menggunakan prinsip tekanan uap untuk mendidihkan campuran cairan dengan titik didih berbeda. Selanjutnya, di bagian metodologi akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin Alexander. Terima kasih Bu Widi atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian metodologi. Pertama-tama mengenai variabel penelitian. Dalam penelitian kami ini akan ada dilakukan 4 tes untuk melihat kelayakan dari repellent. Nah, untuk tes tersebut ada tes efektif, tes waktu proteksi total, tes hedonik, dan tes iritasi. Untuk tes hedonik dan tes iritasi, tes hedonik akan menggunakan data dari penilaian dari panelis. Sedangkan untuk tes dari iritasi akan melihat data deskriptif yang dirasakan oleh subjek tes. Oleh karena itu, tes efektif, variabel bebas yang digunakan adalah konsentrasi eugenol dalam repellentnya. Kemudian yang terikat adalah jumlah nyamuk yang akan hinggap, dan juga tingkat proteksi penolak pada dosis tertentu. Untuk variabel kontrol yang digunakan sama seperti dengan tes waktu proteksi, yang ini jumlah nyamuk, waktu, dan juga suhu. Lalu untuk variabel bebas dari tes WPT ini atau waktu proteksi total, ada konsentrasi eugenol dalam larutan, dan variabel terikatnya durasi hingga nyamuk pertama kali hinggap. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kuantitatif eksperimen. Kemudian kita masuk ke dalam tahap pertama dari penelitian ini. Tahap pertama dari penelitian ini adalah tahap dari ekstraksi minyak atsiri dari daun kering cengkeh. Pertama-tama penelitian melakukan distilasi. Distilasi ini ada proses hydrodistillation di mana daun kering cengkeh dicampurkan dengan pelarut air dengan perbandingan 1:2, kemudian dipanaskan hingga mendapatkan distilat sebagai berikut. Kemudian selanjutnya ada tahap dari pemurnian distilat. Pemurnian distilat ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama penambahan dari diklorometana atau DCM
dan juga pemberian Na2SO4. Untuk pemberian DCM sendiri bertujuan untuk meningkat larut air yang masih tersisa pada distilat. Karena mengapa peneliti menggunakan DCM ini? Karena pertama-tama DCM bersifat lebih berat daripada air dan juga mengikat eugenol tanpa mengganggu kerja dari eugenol. Kemudian juga nantinya setelah selesai digunakan, DCM akan menguap dengan sendirinya karena titik di DCM itu tidak terlalu tinggi, yaitu hanya pada 40 derajat Celcius. Setelah diberi dengan DCM, selanjutnya distilat tersebut diberikan dengan bubuk Na2SO4. Bubuk ini untuk mengikat sisa larut air yang masih tersisa. Mengapa peneliti menggunakan Na2SO4 ini? Karena bubuk ini bersifat padat sehingga dapat disaring nantinya menggunakan kertas saring sehingga terpisah dari distilat yang digunakan. Nah, di sini ada target ciri eugenol yang akan kami peneliti cari, yakni berwarna kuning pucat, memiliki bau yang khas dan juga sifat yang kental. Kemudian kita masuk ke tahap kedua dari penelitian ini. Tahap kedua dari penelitian ini adalah proses penangkapan dan juga pemeliharaan nyamuk. Pertama-tama peneliti membuat kandang nyamuk yang akan digunakan seperti pada di sini. Kandang nyamuk ini berisi dari kontainer plastik 20 liter, kain kasa, kain tirai-turai, kemudian kertas mika dan juga wadah plastik. Wadah plastik juga akan digunakan untuk menampung jentik-jentik nyamuk dan juga wadah air gula untuk pakan nyamuk sebelum pengujian repelen. Kemudian setelah kandang nyamuk ini selesai dibuat, peneliti menangkap nyamuk. Ada dua cara yang digunakan oleh peneliti dalam menangkap nyamuk. Yang pertama, memelihara jentik-jentik nyamuk hingga dewasa, dan yang kedua adalah menangkap nyamuk yang sudah dewasa. Setelah nyamuk didapatkan sekitar 50 ekor, peneliti menetapkan kondisi optimal untuk kandang nyamuk ini. Kondisi optimal tersebut antara lain adalah suhu, yakni berkisar pada 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius atau di suhu ruang, dan juga peneliti meletakkan di dekat jendela sehingga kebersihan dari kandang nyamuk terjaga. Kemudian sebelum dari pengujian, peneliti tidak memberi makan nyamuk dengan cara menguatkan wadah air gula tadi 12 jam sebelum pengujian. Gunanya agar nyamuk lebih responsif terhadap perlakuan yang diberikan pada saat pengujian. Kemudian kita masuk tahap terakhir, ini tahap pengujian. Nah, tahap pengujian yang seperti sudah saya sampaikan tadi terdiri atas 4 tes. Tes yang pertama adalah tes dosis efektif yang bertujuan untuk mengukur kadar eugenol dapat secara efektif mencegah gigitan nyamuk selama 30 detik. Seperti ini ada formulasi yang kami lakukan. Kemudian keterangannya dalam tabel ini kami menggunakan tetes eugenol, yakni setara dengan 0,0125 gram. Lalu nanti tetes eugenol ini akan dilarutkan dalam etil asetat sejumlah 12,5 ml, sehingga akan didapatkan perbandingan setiap satu tesnya ada 1 gram per mililiter. Kemudian dalam pengujiannya akan dioleskan 1 ml dari setiap dosis ini ke lengan subjek tes. Kemudian untuk kontrol hanya akan menggunakan etil asetat murni sebanyak 1 ml. Nantinya tingkat proteksi akan dihitung dengan rumus berikut, yakni P sama dengan 1 dikurang dalam kurung T per C sama dengan dalam kurung C dikurang T per C. P ada tingkat proteksi dosis, kemudian T adalah jumlah nyamuk yang hinggap pada lengan, dan C adalah variabel masing-masing jumlah nyamuk yang hinggap pada lengan kontrol. Kemudian tes suatu proteksi atau tes WPT bertujuan untuk menentukan durasi hingga nyamuk pertama kali hinggap ke lengan subjek tes. Untuk di sini nama tabelnya kosong karena dosis pertama dosis yang dengan tingkat proteksi 100% dari hasil tes dosis efektif. Kemudian konsentrasi berikutnya akan semakin tinggi sehingga untuk tabelnya masih kosong. Selanjutnya ada tes hedonik. Tes hedonik adalah evaluasi kelayakan repelen dengan melihat penilaian dari panelis. Ada 8 orang sukarelawan menjadi panelis yang akan melihat kelayakan dari repelen berupa bau, rasa pada kulit, dan juga kemampuannya dalam melindungi nyamuk pada kegiatan sehari-hari.
Penilaian yang akan diberikan ada sangat tidak suka, suka, dan juga sangat suka. Terakhir ada tes iritasi untuk melihat apakah repelen yang diciptakan oleh peneliti ini dapat menimbulkan gejala pada kulit, gejala iritasi pada kulit, misalnya seperti panas atau juga perih. Pada tes ini peneliti akan mengamati kondisi pada kulit subjek tes yang akan diberikan oleh repelen. Dan juga tes iritasi ini dilakukan beriringan dengan tes dosis efektif dan juga tes waktu proteksi total. Baik, sekarang kita masuk ke hasil pembahasan. Akan jelaskan oleh teman saya, Dustin. Terima kasih Kevin. Sekarang kita akan masuk ke hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Berikut adalah hasil yang kami dapatkan dari tes dosis efektif. Kita lihat dari tabel yang di ujung kiri dulu. Bisa dilihat bahwa tabel di awal cukup tinggi, menandakan bahwa di tangan kontrol itu ada banyak sekali nyamuk yang hinggap, itu hingga mencapai 12 nyamuk. Tapi saat dipakaikan larutan eugenol dan etilasetatnya itu menurun, jadi hampir 2. Lalu saat diakumulasikan lagi, semakin banyak, konsentrasinya semakin besar, 2 mg, itu dia sedikit naik, cuman kurang lebih masih jauh ya dari jumlah nyamuk di kontrol awal. Terus begitu pula dengan dosis yang 4 mg per mililiter. Terus waktu ditambah lagi hingga 8 mg per mililiter, itu turun hingga hampir tidak ada nyamuk yang menggigit. Terus waktu digunakan konsentrasi 16 mg per mililiter, itu sama sekali tidak ada nyamuk yang menggigit. Maka dari situ bisa disimpulkan bahwa konsentrasi dengan tingkat proteksi yang tinggi, yang paling tinggi adalah konsentrasi 16 mg per mililiter dengan tingkat proteksi 100% dalam waktu 30 detik itu. Berikut juga bisa dilihat perhitungannya. Di awalnya dari 80%, terus sempat turun efektivitasnya 60%, kemudian naik lagi hingga akhirnya di dosis 16 mg per mililiter itu proteksinya menjadi 100% atau tidak ada nyamuk yang hinggap sama sekali selama 30 detik itu. Nah, berangkat dari hasil itu, kita menggunakan kadar atau konsentrasi tertinggi dari tes dosis efektif itu untuk mencari dia itu bisa berapa lama sih proteksi secara maksimalnya, atau sampai menit keberapa dia bisa bertahan sehingga nyamuk tidak hinggap sama sekali di tangan. Terus bisa dilihat, kita pertama-tama menggunakan data di kontrol dulu. Kita menggunakan DT 15% dari produk Autan, dan bisa dilihat dia bisa bertahan selama 27 menit sebelum ada seekor nyamuk yang hinggap di tangan. Terus waktu dicoba untuk yang dosis pertama tadi, yang dosis paling efektif dari dosis efektif itu 16 mg per mililiter, ternyata dia hanya bisa bertahan selama 22 menit saja. Maka kita naikkan lagi dosisnya menjadi 24 mg per mililiter, ternyata dia mengalami peningkatan yang sangat besar dari 2 menit jadi 27 menit waktu proteksi totalnya. Lalu sempat turun lagi di dosis 32 mg per mililiter, tapi akhirnya meningkat, dan yang paling tinggi atau yang paling lama bisa bertahan tanpa ada gigitan nyamuk ternyata adalah dosis 76 mg per mililiter. Nah, untuk tes hedoniknya sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kevin, kita meminta jawaban 8 panelis tentang produk kami, lalu didapatkan hasil berikut. 5 menyatakan suka, 2 menyatakan sangat suka, dan 1 menyatakan tidak suka, sehingga bisa ada kredibilitasnya, di mana setidaknya menurut 8 orang ini, kesimpulan yang bisa kami dapatkan adalah produk kami cukup layak untuk digunakan. Nah, ini adalah salah satu masalah yang kami temukan dari produk ini, yakni jika dia
jika kami menggunakan produk dalam konsentrasi 24 mg per mililiter ke atas, itu akan mulai terasa iritasi di kulit. Ini mungkin dikarenakan sifat dari eugenol sendiri yang kalau misalnya kita makan cengkeh ya, pasti ada rasa pedes-pedesnya kan. Mungkin itu yang dirasakan oleh kulit kita saat menggunakan eugenol yang murni itu, dari yang diambil dari daun cengkeh ini. Sehingga ya itu dia masalahnya kalau misalnya mau menggunakan produk kami, harus hati-hati di konsentrasi 24 mg per mililiter ke atas. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, menyimpulkan dari awal, jadi dari penelitian ini bisa dibuktikan bahwa daun kering cengkeh itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk membuat penolak nyamuk dalam bentuk spray. Lalu yang kedua, 5 dari 8 panelis kami menyatakan bahwa mereka suka dengan produk yang kami buat. Lalu untuk kondisi optimal sendiri, untuk dosis efektifnya yang bisa menangkal nyamuk selama 30 detik itu adalah setidaknya 16 mg per mililiter dalam etil asetat. Dan untuk waktu proteksi total yang kami dapatkan yang maksimalnya adalah 35 menit dengan dosis larutan itu 76 mg per mililiter eugenol dalam etil asetat. Saran dari kami itu sebagian besar terkait dengan penangkapan sampel nyamuk. Menurut kami, penangkapan sampel nyamuk teknik yang kami gunakan itu masih kurang tepat karena kami masih mengambil banyak spesies nyamuk dengan alat kelamin jantan, dan kita tahu sendiri nyamuk jantan ini tidak dapat menghisap darah, sehingga diperlukan metode yang lebih efektif dalam mengumpulkan sampel, terutama sampel-sampel betina. Salah satu contohnya itu adalah dengan menggunakan alat ini. Alat ini digunakan dengan cara mendeteksi secara langsung itu nyamuk betina atau enggak, terus dihisap ke dalam tabung ini sehingga hasilnya bisa lebih akurat. Berikut adalah sumber-sumber kami, dan ya begitu saja untuk presentasi dari kami. Terima kasih kepada para audiens, pada Pak Towas dan Pak Arya. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok research paper yang sudah melakukan presentasi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit kepada Bapak Arya Susila Nugraha. Waktu dan tempatnya saya berikan. Terima kasih moderator atas waktunya. Selamat siang teman-teman kelompok 58. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman peserta penonton lainnya. Oke, pertama saya mengucapkan selamat dulu untuk Dustin, Kevin, dan Winnie. Ya, finally kalian selesai ya. Setelah dari bulan-bulan hampir meledakan lab ya kemarin. Untuk gak meledak ya. Oke. Saya hendak bertanya, ini penelitiannya sangat menarik sekali karena cengkeh adalah tanaman yang multiguna, multi manfaat, dan itu asli Indonesia, bahkan kita dijajah gara-gara cengkeh. Okay. Ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dari cengkeh itu sendiri. Mengapa harus cengkeh? Karena untuk menghalau aroma nyamuk itu banyak alternatif tanaman selain cengkeh. Sementara cengkeh sendiri bagi kalian mungkin suatu hal yang jauh ya, bukan hal yang dekat dengan kehidupan kalian. Lalu cengkeh itu minyak aslinya itu menjadi komoditas yang sangat seksi bagi industri kimia. Karena cengkeh itu minyaknya minyak aslinya cengkeh itu sangat mudah sekali untuk dimodifikasi menjadi pewarna, perasa, aroma, segala macam itu sangat mudah sekali cengkeh itu. Sehingga
petani cengkeh itu umumnya mereka jualnya tuh langsung ke industri tersebut. Ya. Jadi industri bahkan sampai bela-belain buat datang ke tempat petani. Bapak saya mau beli cengkeh punya bapak, karena cengkeh itu sangat menjadi bahan baku utama dan minyaknya itu sangat mudah sekali untuk diubah-ubah. Jadi bumbu Indomie apa segala macam itu semuanya banyak yang pakai bahan cengkeh. Seperti itu. Lalu dari segi cost, berapa gram cengkeh yang kalian pakai untuk menghasilkan berapa mili minyak asli? Nah, coba itu dulu dijelaskan ya. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Arya tadi. Untuk yang pertama, mengapa menggunakan cengkeh? Jadi seperti judul dari penelitian kami ini, yakni pemanfaatan minyak sirih dari daun cengkeh. Kami melihat bahwa daun cengkeh itu belum banyak digunakan, pemanfaatannya belum maksimal. Seperti biasanya hanya dibiarkan saja di kebun setelah rontok dan tidak dimanfaatkan lagi. Nah, melihat dari karakteristik cengkeh, ini minyak sirih cengkeh yang dapat digunakan dapat dimanfaatkan sebagai penolak nyamuk karena sifat dari eugenialnya, maka kami ingin mencoba bahwa mengekstrak eugenol dari daun kering cengkeh. Oke, ini yang kamu gunakan itu daunnya atau apa? Daunnya aja. Daunnya dikeringkan. Oke, jadi butuh berapa gram menjadi berapa mili? Kita menggunakan 500 gram, terus hasilnya itu hanya 10 ml eugenol. Oh iya, jadi kan yang kamu dapatkan dengan bahan bakunya itu kan kalau mau pakai yang alami itu sangat besar. Sementara kamu pakainya berapa mili untuk setiap sampel? Ada berapa sampel sih? Berapa pengujian tadi? Sebenarnya kita itu untuk menggunakan ini udah lebih dari cukup. Soalnya kita menggunakan itu dalam bentuk tetesan. Jadi mereka bukan dalam bentuk gram tapi miligram. Itu diencerkan jadi? Diencerkan sama etilasetatnya ini. Etilasetatnya Ya. berapa? Kan gini ya, satu tetes dari Etilasetatnya sama semua kan? Apa beda-beda? maksudnya gimana? Perbandingannya satu banding Perbandingannya perbandingan dari etil asetat. Ya, kan tadi kan minyak cengkehnya 1 tetes, Ya. nah etilasetatnya berapa? oh iya, 8 tetes. iya Pak. Etilasetatnya selalu volumenya sama, cuman tetesannya itu yang mungkin lain. 12,5 ml. Oke, selanjutnya saya pengen melihat dalam tahap ekstraksinya ya. Mengapa memilih destilasi? Ya, karena peralatannya terbatas dan kita menggunakan seadanya. Jadi kita mengeluarkan uang lagi, kita menggunakan peralatan seadanya. Ya, tapi yang paling efektif menurut penelitian teman-teman. Dan Ada- apakah destilasi itu termasuk cara yang efektif dan efisien? Sebenarnya kalau saya baca-baca lagi, ternyata distilasi ini merupakan salah satu cara paling kuno ya, salah satu cara paling tradisional udah sejak Ya. tahun 1500-an kalau nggak salah udah ada, dan mereka udah melakukan distilasi ini. Untuk yang lebih modern sebenarnya ada banyak, ada distilasi reflux, ada dalam industri-industri yang lebih besar tuh ada alatnya sini besar banget ya, jadi bisa untuk produksi massal. Kalau yang saya baca-baca seperti itu. Ya. Oke, jadi tidak ada opsi lain yang coba dipikirkan oleh coba. Sebenarnya karena kalau menurut kami Nanti terbatasi alat aja ya. enggak juga, sama kalau yang kami lihat itu
banyak sumber literasi itu merujuk pada kalau mau mengekstrak si cengkeh itu dengan cara distilasi itu, dan sudah teruji ya memang. Ya, oke baik. Nah, destilasi itu menyisakan beberapa permasalahan, khususnya untuk senyawa-senyawa yang titik-titiknya saling berdekatan. Titik-titiknya tadi kalian etil asetat, minyak atsiri, itu titik-titiknya apa? Yang untuk mendestilasi itu apa? Air atau air ya. Oke, titik-titik air berapa? 100. Titik-titik minyak atsiri berapa? 200. Minyak atsiri Ya, yang mau kamu ambil dari destilasi itu titik-titiknya berapa? 253 derajat Celcius. 253. Kalau begitu kalian memanaskannya, mendestilasikannya pakai suhu berapa? 100 derajat. Soalnya teorinya itu ini ya, kalau misalnya dia kita cuma perlu airnya aja untuk menguap, karena kalau airnya saya sudah menguap, dia itu kan sebenarnya untuk mencapai suhu 200-an itu nggak mungkin. Jadi cara mengekstraknya itu, eugenolnya itu dia ikut atau mengikat bareng dengan uap air yang mendidih ini. Oh, jadi eugenolnya larut di dalam airnya. Lalu pemisahannya? Pemisahannya ini Pak, tadi ada dijelasin di, saya sekalian pakai slide aja ya Pak. Iya boleh. Nah, ini biar jelas. Nah, untuk ekstraksi itu cara ini yang sangat kritikal. Mulai Pak. Kalau dijelasin pakai kata-kata susah Pak. Ya, silakan. Terus Ya. tadi Ya, ini yang distilasi. Oke. Terus ini tahap pemurniannya. Untuk Ya. disilatnya sendiri kan yang didapatkan tadi adalah air sama eugenolnya, itu tercampur mereka. Cara memisahkannya itu adalah yang pertama menggunakan diklorometana. Diklorometana ini merupakan senyawa nonpolar. Jadi dia dia bukan yang dia itu senyawa yang memiliki sifat nonpolar dan polar. Jadi dia itu sangat baik untuk digunakan sebagai pelarut organik. Dan eugenol ini merupakan senyawa organik. Jadi waktu dia berikatan sama diklorometana, dia itu kayak membuat dua fase yang berbeda di dalam corong pisahnya itu. Yang di atas adalah airnya, dan yang bawah itu adalah ikatan diklorometana sama eugenolnya. Diklorometana ini dia kalau tidak salah massa jenisnya 1,7 gram per liter. Jadi dia pasti ada di bawah air. Dia lebih berat daripada air. Terus dari situ tinggal corong pisahnya dibuka untuk mengeluarkan yang bawah diklorometana sama eugenolnya. Proses ini diulang beberapa kali biar semua eugenolnya itu bisa dipastikan berikatan dengan diklorometana, terus dikeluarin biar nggak ada yang tersisa sama sekali. Terus setelah itu dikasih Na2SO4 campuran diklorometana sama eugenolnya ini. Ini biar dia mengikat sisa-sisa air yang ada di dalam larutannya ini. Soalnya kalau misalnya ada air kan nanti konsentrasi eugenolnya pasti menurun. Itu kita tidak mau. Kita mau cari konsentrasi eugenol tertinggi, setinggi mungkin dengan alat yang ada. Terus kan Na2SO4 ini bentuknya padat. Cara memisahkannya itu dari
cairannya ini adalah dengan corong pisah ini Corong pisah. ya ini namanya Corong pisah itu yang kayak apa sih? corong pisah itu Oh, kayak tadi saya bertanya nggak ada gambar corong pisahnya. gambarnya ya. Corong pisah itu apa? Dia yang bentuknya kayak lampu terbalik. Ya, itu corong pisah. Kalau itu Kalau ini namanya itu corong aja. corong aja. Ya. Nah, ini sayang sekali nggak ada corong pisahnya ini ya. Iya. Terus lanjut. Terus kan dia udah larutan ini udah tinggal di klorometana sama eugenol. Ya. Di klorometana itu dia titik didihnya sangat rendah sekitar 40 derajat Celcius. Jadi sebenarnya didiemin aja di luar itu, lama-lama dia akan menguap. Dan seperti yang tadi kalau nggak lupa tadi eugenol kan titik didihnya 250 derajat. Jadi dia nggak mungkin mendidih di dengan sinar matahari doang. Jadi tinggal ditunggu sekitar 1-2 jam itu dia akan menyusut-nyusut sendiri hingga akhirnya pada jam tertentu dia saat ditinggalkan lama udah nggak menyusut lagi, berarti itu udah sisanya bisa dipastikan eugenol. Dan warnanya juga berubah. Dia awalnya warnanya jernih, terus lama-kelamaan menjadi kuning. Ya, ini ciri-ciri dari eugenolnya, warnanya kuning pucat dan baunya itu kuat. Terus Nah, itu penjelasannya. Ya. ya, Jangan salah, corong sama corong pisah ya. ya, Bahaya itu ya. Gelas ukur, tahu. Gelas Gelas ukur ukur, sama gelas kimia juga terus. tahu itu tahu. Nggak ada gambarnya sih. Takutnya salah. Oke, ya itu penjelasannya baik. Terus yang selanjutnya masih ada waktu. Hah? Bapak boleh menanyakan satu pertanyaan. Oke, saya mau ngomong ini aja deh. Mengapa pengujiannya langsung menggunakan manusia? Itu kan kalau kita tahu untuk segala macam obat itu kan termasuknya yang kita gunakan obat itu kan ada etika pengujiannya kan, nggak langsung ke manusia gitu. Apakah nggak ada alternatif yang lain selain itu? Ini kan kalian hanya memanfaatkan gitu. Penciuman dari nyamuk saja kan, penciuman nyamuk kamu kasih baunya cengkeh dia nggak mau deket gitu kan. Nah, apakah harus menggunakan tangan? Apakah ada cara lain yang mungkin secara etika lebih baik? Karena kan kita nggak tahu nyamuknya ada DBD atau enggak. Nanti temanmu yang suruh nyoba masuk rumah sakit gimana, ya kan? Atau sesimpel bahan yang kamu uji coba itu belum clinical trial, jadi malah membuat temanmu iritasi, tangannya sobek gitu. Nah, itu kan bahaya ya. Itu. Terus selanjutnya jadi kesimpulannya teman-teman, kesimpulan akhir, apakah ini bisa menggantikan DEET? Gitu aja. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi apakah produk penelitian kami dapat menggantikan fungsi dan kemampuan dari DET? Menurut saya belum. Terutama dari jika menggunakan proses yang masih belum se-efisien ini, masih seperti ini, yang belum terlalu efisien. Bagi saya produk kami ini dapat digunakan untuk sebagai campuran dalam produk-produk seperti produk repelen nyamuk untuk digunakan campuran dengan DET, sehingga kerja dari DET akan semakin baik dan juga produk yang digunakan dapat memiliki ciri khas seperti wangi cengkeh. Dan alatnya
menggunakan lampu menggunakan Oke, karena tadi kenapa berhubungan dengan etis ya? Karena sudah berdasarkan prosedur CDC atau lembaga WHO, memang ya ada alternatif lain, tapi kami kira cara tercepatnya memang melalui ini, cara tercepatnya. Sedangkan ya contohnya mungkin sedikit lebih lambat dan Untuk resiko kami kira cukup kecil ya, karena kalau dilihat prosedurnya, tadi mungkin kurang diperjelas ya. Untuk yang tes pertama itu hanya dilakukan selama 30 detik. Selama 30 detik itu kemungkinan besar belum ada nyamuk yang sampai mengisap darah. Mereka hanya mendarat, lalu kami catat datanya. Lalu untuk tes yang kedua itu kan dia tes untuk melihat lama durasi hingga pertama. Jadi kalau misalnya dia hingga pertamanya aja, kalau dia hingga sekali saja itu kita langsung mengakhiri percobaannya dan dicatat waktunya. Dan untuk itu sendiri kita kan nggak dibiarkan lama-lama ya tangannya di dalam situ. Setelah dihinggap satu saja langsung ditarik, dicatat waktunya. Ya, baik, untuk kedepannya saja misalkan meneliti lagi lebih mengikuti itu ya aturan yang berlaku itu untuk masalah keamanan ya. Karena kita nggak tahu dari pengujian eksperimen kalian itu apakah ada kesalahan atau tidak, apakah akan muncul senyawa lain yang tidak diinginkan, karena senyawa kimia khususnya yang senyawa organik itu sangat mudah sekali. Kan sudah belajar senyawa akira itu kan senyawa yang pencerminan itu kan senyawa yang penyusunnya sama tapi dia kiralitasnya beda aja, yang satu obat yang satu jadi racun. Itu hanya karena permasalahan beda perlakuan aja ya. Itu mungkin menurut kalian aman tapi sebaiknya bisa. Itu aja, terima kasih. Selamat sore. Arya Susilo Nugraha dan juga pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit kepada Bapak Thomas Triwibowo. Waktu dan tempatnya saya berikan. Terima kasih moderator. Ya, selamat sekali lagi untuk kelompok 58, Kevin, Twedi, dan Kastin ya. Karena tidak hanya berhasil menulis sebuah jurnal, tetapi juga berhasil mempresentasikan apa yang telah kalian buat di dalam jurnal ini. Sebetulnya terus terang saya lebih jelas ketika kalian menjelaskan di dalam presentasi ini, karena ada banyak sekali informasi yang justru kalian tidak tuliskan di dalam jurnal ini ya. Nanti silahkan ada beberapa hal yang perlu kalian tambahkan di dalam jurnal ini sehingga jurnal ini akan menjadi lebih lengkap ya. Saya akan mulai dari abstraknya terlebih dahulu. Abstrak ini sangat penting karena abstrak adalah rangkuman dari penelitian kalian. Jadi tuliskan apa yang penting saja di sana. Kalian bisa mulai dengan, sekarang banyak jurnal-jurnal langsung to the point, menulis tujuan dari penelitian kalian apa ya, di kalimat pertama. Jadi tidak perlu ada kalimat pendahuluan, apalagi kalimat itu panjang-panjang, tidak perlu. Langsung saja tujuan penelitiannya apa, dan ini yang kalian lupa untuk menuliskan. Metode penelitiannya apa yang kalian gunakan. Belum ada di abstraknya ya, nanti silahkan ditambahkan. Nah itu yang beberapa hal yang perlu kalian tambahkan. Misalnya kemudian proses dari penelitian kalian seperti apa. Pertama kan membuat repellent itu ya, membuat apa? Bener ya, repellentnya. Kemudian setelah itu melakukan uji-uji itu. Nah itu juga disebutkan. Uji ini untuk untuk mendapatkan ini diuji dengan apa, ini dengan apa, ini dengan apa. Jadi tidak hanya memberikan hasil penelitiannya saja, tapi juga metodologinya seperti apa sehingga orang yang ingin melanjutkan penelitian ini bisa tahu persis prosesnya seperti apa. Itu untuk abstraknya ya. Jadi itu the point saja. Dan saran itu tidak perlu dimasukkan ke dalam abstrak. Begitu. Kemudian terkait dengan beberapa informasi yang ada di dalam pendahuluan, dan itu saya kira bukan hasil dari penelitian kalian. Silakan nanti untuk dilengkapi dengan sumber. Misalnya, repellent dapat dibuat dengan bahan dasar sintetis maupun organik, ya, seperti minyak serai, kemangi, dan cengkeh. Namun ada banyak juga repellent nyamuk yang terbuat dari bahan dasar kimia.
Sayangnya, repelen nyamuk berbahan dasar kimia sintetis menyimpan bahaya kesehatan bagi manusia. Nah, ini kan bukan wilayah penelitian kalian ya. Silakan, apakah ada penelitian yang sudah melihat akan hal ini atau sumber-sumber atau literasi yang digunakan. Dan ada beberapa kalimat yang memang kurang sesuai dengan kalimat setelahnya. Nanti silakan untuk diperbaiki. Sudah saya berikan catatan di sini. Dan kemudian hindari penggunaan kutipan langsung, ya, karena ini jurnal, space-nya terbatas. Kalau kutipan langsung kan kalian harus sama persis menuliskan apa yang ada dalam literasi itu, literatur itu. Jadi itu akan memakan banyak tempat. Jadi langsung kalian parafrase saja dengan kata-kata kalian sendiri, itu akan lebih efektif. Gitu. Nah, kemudian adalah minyak astiri itu apa ya? Atsiri ya, atsiri, minyak atsiri. Ya, minyak atsiri. Nah, itu juga nanti silakan kalian lengkapi juga, karena di landasan teori juga belum disebutkan terkait dengan minyak atsiri, padahal itu ada di dalam judul kalian ya. Dasarnya kan? Ya, itu dasarnya, padahal itu utamanya minyak atsiri. Begitu. Kemudian tujuan penelitian juga belum kalian sebutkan di dalam pendahuluan, ya. Yang ada adalah berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah. Nah, ini coba diperlihatkan rumusan masalahnya, karena saya kira lebih kaya rumusan masalah yang ada di dalam presentasi kalian dibandingkan yang ada di dalam jurnal. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi ada 3 rumusan masalah, ada 3 tujuan. Nah, yang saya temukan baru ada apa ya? Baru satu saja, menciptakan repelen berbahan dasar alami yang dapat melindungi manusia dari gigitan nyamuk. Ya. Jadi ini nanti juga perlu dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan. Salah satu saja. Tapi saya kira lebih baik tujuannya saja. Rumusan masalah itu kan sama. Kemudian, nah, terkait dengan tujuan ini, kira-kira apakah rumusan masalah ke tujuan ini sudah tercapai, sudah dijawab di dalam kesimpulan kalian ya? Kira-kira sudah belum? Bagaimana cara membuat penolak nyamuk menggunakan daun cengkeh? Kemudian berapa dosis efektifnya sudah ada ya? Kemudian bagaimana penilaian pengguna terhadap repelen? Sudah ada? Sudah ada? Sudah ada? Oke. Ya, nanti apa ya? Urutannya kalian sesuaikan dengan apa yang menjadi rumusan kalian. Karena di dalam jurnal itu juga berbeda urutannya dengan apa yang kamu sampaikan tadi ya. Di jurnal itu kamu menjelaskan terkait dengan uji iritasi terlebih dahulu, baru uji hedonik. Ya, hedonik. Ya. Tapi di dalam penjelasan kalian uji hedonik dulu, baru iritasi. Itu nanti disesuaikan. Kemudian, nah, terkait jurnal referensi, ya silakan nanti juga untuk dilengkapi penulisannya, judulnya apa, pengarangnya siapa, tahun berapa dipublikasikan, gitu ya. Karena saya kira itu juga perlu dilengkapi agar orang juga lebih mudah ketika membutuhkan referensi ini sebagai referensi mereka. Ya. Jadi yang di sini ya, yang jurnal referensi itu yang kedua di bagian pendahuluan akhir itu kan ada 2 rujukan ya, jurnal rujukan yang kalian gunakan itu dilengkapi. Tahunnya belum ada gitu ya. Oke. Begitu. Nah, nanti disusun lagi jurnal kalian, karena ada beberapa yang tidak konsisten. Misalnya ada yang menyebutkan cengkeh, tetapi ada yang menyebutkan daun cengkeh. Ya, mungkin kurang daun kali ya. Nanti diteliti lagi, karena itu nanti dampaknya beda sekali.
bijinya. Kemudian, nah ini hasil dan pembahasan. Tadi saya kira apa yang kamu jelaskan itu sangat baik terkait dengan proses pembuatan repelan itu. Tetapi sayangnya di dalam jurnal kalian hanya ada gambar dan saya tidak bisa memahami apa-apa terkait dengan prosesnya. Makanya nanti gambar ini nggak penting sebetulnya. Yang penting adalah penjelasan kamu itu tadi. Ya, silakan nanti ditulis saja. Tadi sangat baik tadi dijelasin ya. Nanti dituliskan saja proses pembuatannya itu. Jadi gambar-gambar ini kan hanya pendukung saja. Ya. Itu yang lebih penting. Kemudian apa ya? Oh ya, grafik. Ya, di dalam penjelasan kalian menggunakan grafik sehingga mudah dilihat gitu ya. Baik itu berapa mili, kemudian nyamuknya yang hingga berapa begitu. Tetapi ketika di dalam jurnal kalian menggunakan tabel, saya kira akan konsisten saja kalian mau menggunakan tabel atau menggunakan grafik gitu ya, sehingga orang juga akan lebih mana yang kira-kira lebih memudahkan pembacanya gitu. Ini teknis saja sih sebetulnya. Tes-tesnya, kemudian apa lagi tadi ya? Sebentar. Nah ini, kemudian dalam mendeskripsikan data disebutkan angkanya. Jadi tidak hanya misalnya kemudian peneliti mendapatkan hasil tes hedonik bahwa produk repelen yang dihasilkan oleh peneliti mendapatkan rata-rata skor penilaian yang tinggi. Nah, itu jangan bilang tinggi, rendah, tapi disebutkan berapa dari hasil penelitian kalian baru kalian simpulkan. Gitu ya. Menunjukkan bahwa produk tersebut umumnya disukai dan dianggap baik oleh para panelis. Ya, jadi angkanya disebutkan dulu, baru kalian membuat kesimpulan. Itu kemudian terkait ya dengan tes iritasi sih. Saya ingin tanya, seperti apa sih? Adakah standar atau indikator terhadap tes iritasi gitu? Sehingga ataukah hanya menggunakan tadi hedonik ya? Hedonik saja. Silakan dijelaskan. Sambil menunggu boleh saya tanggapin dulu masalah informasi yang sangat terbatas. Itu jadi ceritanya pembimbing kami, Bu Endang, waktu kita berikan jurnal awal-awal kami, itu awal kami buat itu yang sebelum revisi apa-apa, itu kami jelasin semuanya dari awal sampai akhir kayak yang tadi presentasi itu. Kita sampai isinya itu kurang lebih 2 halaman dari yang jurnal ini sekarang. Cuman waktu kita berikan ke Bu Endang, itu Bu Endang merasa kayak jurnalnya ini kepanjangan. Ada banyak bagian dari metode itu yang Bu Endang kira menurut Bu Endang tuh gak perlu penjelasan tadi soal distilasi, terus yang pemisahan-pemisahan tuh Bu Endang bilang udah ini disingkatin aja, gak usah panjang-panjang. Jadi ya kami ikut aja sama saran itu. Soalnya kan juga kalau lihat ketentuan dari tim RP juga diminta maksimal itu 10 halaman doang. Sedangkan yang paling prestasi ini mungkin kalau dimasukin semua ke dalam sini itu bisa ya lebih dari 10 halaman itu. Ini sekarang aja udah lebih 11 halaman ya, 11 halaman. Baik, kalau begitu. Jadi saran saya memang tantangan dalam menulis jurnal adalah itu, memilih mana yang penting untuk disajikan di dalam jurnal. Saya kira ada banyak hal yang bisa kalian kurangi. Contohnya adalah teori terkait cengkeh. Di situ cengkeh banyak sekali. Padahal yang kalian gunakan adalah daun cengkeh. Itu bisa kalian kurangi. Jadi daunnya yang harus kalian jelaskan, bukan cengkehnya. Pendahuluannya terlalu panjang. Nah, sebetulnya pendahuluan itu tidak usah panjang-panjang. Cukup latar belakang, tujuan, dan juga teori-teori yang kalian gunakan.
Dan kutipan langsung itu membuat halaman kalian menjadi banyak. Makanya saran saya tadi, buat saja menjadi kutipan tidak langsung sehingga bisa mengurangi jumlah halamannya ya. Tetapi saya kira proses yang tadi dijelaskan itu penting untuk orang-orang awam. Yang membaca kan tidak hanya orang yang jago kimia, tapi juga orang-orang awam yang seperti kalian belajar terkait dengan topik yang kalian bahas ini. Gitu. Ya, itu saja saya kira. Ya. Untuk yang tadi dari untuk iritasinya, jadi mengikuti dari panduan jurnal yang terbuka sebelumnya dari referensinya, ya ini kalau ada gejala iritasi itu akan muncul kemerahan, gatal-gatal, bengkak pada kulit yang diberikan perlakuan, dan juga akan subjeknya akan merasakan rasa panas pada kulitnya, sehingga itu dapat dianggap sebagai gejala iritasi juga. Jadi itu belum tinggal dimasukkan saja ke dalam jurnal. Betul, itu ditambahkan saja. Karena itu penting kan ada uji iritasi. Ya. Itu tadi saja yang tadi saya sarankan disingkirkan aja dulu. Itu hal-hal itu yang justru malah penting menurut saya. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Prof. Isyan. Kalian sudah berhasil. Baik, terima kasih Bapak Thomas Tributowo dan pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit oleh audiens. Jikalau ada di antara audiens yang ingin bertanya, mohon mengangkat tangan terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Waktu dan tempatnya saya berikan. Silakan teman-teman, jawabannya. Kalau ada yang nanya nggak selesai. Kalau komentar saran boleh. Boleh silakan. Jadi oke, enggak. Sorry, nanti saya Giri, Pak Giri, saya orang tuanya dari itu bukan karena dia peneliti, cuma saya melihat kalau saya boleh penelitian ini bagus. Jadi sekali lagi whatever kalian, tapi penelitian yang bagus ini layak untuk masuk jurnal menurut saya. Cuma ini masih sangat sederhana. Terus saya berterima kasih pada guru-guru ini. Terus terang ini tolong dipupuk yang seperti ini karena membuat mereka bisa menulis, dan itu sesuai konteks. Maaf kalau kami dari medis itu sesuai dengan jurnal kedokteran, bagus, sangat bagus menurut saya. Meskipun harus banyak yang dipoles, tapi itu sudah bagus, alurnya itu sudah bagus. Saya senang. Wah, ini apa mereka mau jadi dokter tidak, itu urusan mereka, tetapi bahwa ini alurnya bagus itu saya appreciate. Ya, ini jadi cengkeh mereka ambil. Kalau saya boleh menilai bukan karena apanya, saya lihat karena itu daun cengkeh, karena itu konsentrasi eugenol yang paling rendah dan itu banyak terbuang. Justru bukan diambilnya gagang cengkehnya atau bunganya, bukan, karena terlalu mahal. Diambil pasti daunnya. Oke, mereka katakanlah budgetnya memang terbatas, terus mereka menggunakan sistemnya sistem pengambilan eugenolnya yang pakai pilih paling sederhana, yang kuno, ya wajar. Menurut saya itu yang paling mudah dilakukan. Mereka tidak akan mungkin melakukan seperti modelnya sentrifuge, model yang teknologi modern, terus kemudian cold ekstraksi, nggak mungkin, karena itu tipe industri. Jadi untuk tipe mereka yang seperti pemula, mereka ambil yang tipe seperti itu, masuk akal menurut saya. Terus kemudian saya melihat bahwa konsentrasi eugenolnya itu cukup untuk menolak nyamuk. Kalau dari segi etis masih masuk akal ya Pak, menurut saya, karena itu tidak sampai membahayakan. Mereka mungkin tidak tahu, tapi kalau penelitian medis itu harus lulus kode uji etis, di mana itu tidak membahayakan probandisnya atau volunteernya seperti itu. Nah, kalau mereka bilang hanya sekedar menempel terus kemudian ditarik, oke, berarti masuk akal. Jadi jangan sampai itu menggigit mereka. Nah, saya juga nggak mau kalau mereka kena demam berdarah, karena kita tidak pernah tahu nyamuk yang menggigit mereka itu mengandung virus demam berdarah atau tidak, seperti itu. Dan terus terang untuk seperti konsentrasinya itu sudah bagus, cuma kalau mau dibuat seperti skala industri memang harus perlu jumlah yang lebih besar.
seperti itu. Tapi mereka sudah merintis ini, menurut saya sudah sangat bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada di antara para kanisian yang ingin memberikan pertanyaan? Jikalau tidak ada, maka saya akan melanjutkannya dengan sesi berikutnya, yaitu sesi tanggapan dari orang tua wali. Terima kasih, audiens. Yang lain mungkin silakan. Ibu. Silakan Ibu. Saya Feni, mamanya Dustin. Cuma mau apresiasi setinggi-tingginya untuk Dustin, Twitty, sama Kevin, kerjasamanya kerjasama yang baik berbulan-bulan dan luar biasa hasilnya hari ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada dari antara para orang tua wali yang ingin memberikan apresiasi? Para hadirin sekalian, dengan itu berakhirlah pula seluruh dinamika sesi presentasi research paper pada siang hari ini. Terima kasih kepada para guru yang sudah menguji, kepada atas keaktifan audiens dan juga kepada pemateri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Tuhan